Meledak. Kali ini masih melanjutkan ya pembahasan kita terkait dengan materi lingkaran. Di mana sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan persamaan lingkaran. Nah, sekarang kita akan membahas nih ya persamaan garis singgung lingkaran. Nah, sebelumnya kita bahas dulu apa sih itu garis singgung lingkaran. Jadi garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran di satu titik dan tegak lurus dengan jari-jari lingkaran di titik tersebut. Dan titik perpotongan garis singgung tadi dan lingkaran dinamakan titik singgung, gitu ya. Nah, itulah garis singgung lingkaran. Maksudnya gimana nih? Nah, misalnya nih, ada lingkaran dengan titik pusat P ya, lingkaran P. Dan ada sebuah garis, yang mana garis itu memotong lingkaran di satu titik. Anggaplah titiknya di situ ya. Nah, dan titik jarak antara titik pusat dengan titik singgung itu adalah jari-jari gitu ya, jari-jari lingkaran, di mana tadi katanya titik potong ya garis dengan lingkaran itu tegak lurus dengan jari-jari, artinya jari-jari dengan garis itu tegak lurus ya, artinya membentuk sudut siku-siku gitu ya. Maka garis inilah yang dikatakan sebagai garis singgung lingkaran gitu ya. Dan titik potongnya tadi sebagai apa? Titik singgung ya, di mana koordinatnya merupakan X1, Y1 gitu ya. Nah, jadi seperti ini gambaran terkait dengan garis singgung lingkaran. Jelas ya? Oke, nah setelah tahu yang mana itu garis singgung lingkaran, kita akan membahas nih ya persamaan garis ini ya. Maka materi yang pertama yang akan kita bahas mengenai persamaan garis singgung lingkaran di suatu titik pada lingkaran. Karena nanti ada persamaan garis singgung lingkaran nanti yang mana diketahui gradiennya ya. Jadi yang pertama dulu kita akan membahas garis singgung di satu titik gitu ya. Misalkan nih ada titik T tadi, X1, Y1 merupakan titik singgung yang terletak pada lingkaran seperti gambar tadi ya. Maka persamaan garis singgung lingkarannya dapat diperoleh dengan cara mensubstitusikan. Nah, ini penting ya. Jadi caranya tadi mensubstitusikan titik T tadi yaitu koordinatnya X1, Y1 ke dalam persamaan lingkaran. Sehingga diperoleh rumus persamaan garis singgung lingkaran. Ya, jadi persamaan lingkaran kan ada beberapa tuh ya. Jadi konsepnya tadi kita tinggal substitusikan titik yang dilalui ke dalam persamaan yang ada. Maksudnya gimana? Misalnya nih, ada persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya, ini persamaan lingkaran pada pusat 0,0 ya. Maka cara mensubstitusikannya perhatikan variabel X dan Y-nya. Ya, di sini kan ada X kuadrat. X kuadrat itu kan sama saja X kali X ya. Nah, sehingga satu X-nya itu kita ganti dengan X1 tadi ya, dari titik singgung yang ada. Gitu ya. Jadi kalau ada kuadrat dijabarkan nih. Tapi salah satu variabelnya diganti dengan koordinat titik yang ada. Gitu ya. Oke, kemudian ditambah Y kuadrat. Y kuadrat kan sama juga tuh. Y dikali Y ya. Berarti salah satu variabel Y-nya diganti dengan Y1-nya ya. Dari titik singgung yang ada. Sehingga diperoleh Y1 dikali Y. Gitu ya. Sama dengan R kuadrat. Jadi yang kita ganti hanya variabel X dan Y-nya. Ingat tadi ya. X kuadrat menjadi X1 kali X. Y kuadrat menjadi Y1 kali Y. Gitu ya. Jadi cara substitusinya seperti itu. Kemudian ada juga persamaan yang kedua. Pusat A, B. Dengan persamaan X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, bagaimana kalau bentuk persamaannya seperti ini? Nah, sama ya. Pokoknya ada kuadrat kan artinya dikalikan 2 kali gitu ya. Nah, sehingga salah satu variabel X-nya diganti dengan X1. Sehingga diperoleh X1 dikurang A dikali X dikurang A. Gitu ya. Oke, tinggal kita jabarkan kuadratnya tadi. Oke, kemudian ditambah Y dikurang B kuadrat. Sama. Y dikurang B kuadrat kan artinya Y dikurang B dikali Y dikurang B. Salah satu variabel Y-nya diganti dengan Y1. Sehingga diperoleh menjadi Y1 dikurang B dikali Y dikurang B. Gitu ya. Sama dengan R kuadrat. Jelas ya? Oke. Kemudian ada bentuk umum lingkaran ya, di mana bentuk umum ini merupakan penjabaran dari persamaan lingkaran pusat A, B ya. Jadi bentuk yang ketiga ini penjabaran dari yang kedua. Nah, ini juga bisa kita tentukan persamaan garis singgung lingkarannya. Caranya gimana? Sama tadi.
di sini ada X kuadrat tuh. Ya, maka kita jabarkan menjadi apa? X1 kali X. Kemudian ada lagi Y kuadrat, maka menjadi Y1 kali Y gitu ya. Nah, tambahannya ini, jika ada bentuk AX ya, berarti ditambah A. Nah, kalau variabel X saja itu seperti apa? Itu di rata-rata. Ya, kalau X saja maka dia menjadi X ditambah X1 per 2 ya. Jadi di rata-rata gitu ya. Oke, jelas ya? Kemudian ditambah BY. Sama, jika ada Y juga, Y saja ya, tidak ada variabel tidak ada pangkat 2-nya, maka penjabarannya menjadi Y ditambah Y1 per 2 ya, dirata-ratain. Oke ya? Sip, ditambah C sama dengan 0. Maka inilah rumus persamaan garis singgung lingkaran yang ada. Intinya tadi apa? Kalau kuadrat dijabarkan ya. Salah satu penjabarannya menjadi X1 atau Y1. Begitu juga jika hanya X atau Y saja, maka dirata-ratakan ya menjadi X tambah X1 per 2 atau Y ditambah Y1 per 2. Jelas ya? Oke. Nah, setelah tahu rumusnya, kita langsung bahas contoh soal. Yang pertama, kita bahas pusat 0,0 dulu ya. Nah, tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 yang melalui titik min 3,4. Nah, jadi kita analisis dulu nih. Dari soal diketahui garis singgungnya melalui titik min 3,4. Sehingga titik singgung tadi apa koordinatnya? X1, Y1 ya. Sehingga diperoleh X1-nya berapa? X1-nya min 3. Dan Y1-nya berapa? Jelas 4. Gitu ya. Nah, ini dulu yang harus kita tahu. Ya, sebagai syarat untuk menentukan persamaan garis singgungnya. Yang kedua, kita tentukan persamaan garis singgungnya. Kita lihat di sini persamaannya adalah pusat 0,0. Artinya sih tidak masalah ya. Tinggal pokoknya persamaan garis singgung dari suatu lingkaran ada X kuadrat, maka kita jabarkan ya. Jadi variabel X dan Y-nya itu kita jabarkan. Kalau kuadrat tadi menjadi apa? Berarti X kuadrat menjadi X1, kali X gitu ya. Ditambah Y kuadrat menjadi Y1 dikali Y sama dengan 25. Gitu ya. Oke. Nah, setelah itu kita substitusi. Di sini kan ada X1 nih. X1-nya tadi sudah min 3. Berarti ini menjadi min 3X. Ditambah Y1 kali Y. Y1-nya berapa? 4. Berarti menjadi 4Y sama dengan 25. Inilah persamaan garis singgung dari lingkaran yang ada. Cuma biasanya persamaan garis singgung dijabarkan menjadi sama dengan 0 gitu ya. Artinya yang 25 ini kita pindah ruas lagi. Sehingga diperoleh min 3X tambah 4Y, 25 pindah ruas menjadi min 25 sama dengan 0 gitu ya. Nah, sampai di sini juga sudah benar. Ya, cuma biasanya nih ya, ini kita buat secara lengkap. Biasanya pada koefisien variabel X itu tidak boleh negatif. Di sini kan min 3 nih. Maka bisa kita kalikan jadi min 1 sehingga dia jadi positif. Min 3X kali min 1 jadi positif. 4Y kali min 1 min 4Y. Min 25 kali min 1 positif 25 sama dengan 0. Ya, biasanya sampai di sini ya. Tapi nanti tergantung jawaban. Kalau misalnya pilihan ganda, opsinya sampai di sini berarti sudah benar. Atau sampai di sini juga bisa. Atau yang lebih lengkap seperti ini ya. Variabel X-nya positif dan sama dengan 0. Maka itulah persamaan garis singgung lingkaran yang ada ya. Yang melalui titik min 3,4. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang kita akan buktikan dulu nih ya. Nah, biasanya kan begitu. Kita untuk membuat kita yakin ada satu rumus, kita buktikan ya. Nah, kita buktikan dulu nih contoh yang pertama tadi. Di sini lingkarannya persamaannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Ini jelas ya, merupakan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 gitu ya. Dengan panjang jari-jari. Jari-jarinya berapa tuh? Rumusnya kan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. R ini sebagai jari-jari, berarti R kuadrat sama dengan 25. R-nya berarti 5 ya, karena 25 akar 25 ya, berarti 5. Maka panjang jari-jarinya 5 satuan panjang. Nah, sehingga kita bisa gambarkan nih untuk membuktikan ya, gambar persamaan lingkarannya ya ke dalam bidang kartesius. Tadi pusatnya 0,0, berarti di sini ya, di titik pusat. Kemudian jari-jarinya 5 satuan panjang, artinya 5 ke kanan, 5 ke kiri gitu ya. Kemudian 5 ke atas, 5 ke bawah. Maka itulah lingkarannya yang mengelilingi titik pusat yang ada dengan jari-jari 5 satuan panjang. Gitu ya. Nah, kemudian kita mau mencari garis singgungnya. Garis singgungnya tadi sudah ada ya. Kita ambil yang persamaan yang pertama nih.
ya. Min 3x tambah 4y sama dengan 25. Ini kan berupa garis. Nah, untuk mencari garis kita butuh dua titik koordinat. Biasanya kita ambil jika garis tersebut memotong sumbu y, artinya x-nya 0 gitu ya. Artinya variabel x yang ada di persamaan ini kita ganti menjadi 0. Sehingga menjadi min 3 kali 0 tambah 4y sama dengan 25. Sehingga y-nya berapa nih? Berarti 25 per 4 ya. Berarti 6 1 per 4 ya. Anggaplah seperti itu. Berarti koordinatnya kan 0,61 per 4. Artinya kan jelas nih. Y sama dengan 6 1/4 berarti di sumbu Y. Mana 6? Di atas ini ya. Anggaplah di sini titiknya. Gitu ya. Oke. Kemudian kita masih butuh titik satu lagi. Nah, tadi kan untuk X sama dengan 0. Biar adil Y-nya juga dong diganti 0. Gitu ya. Nah, oke, berarti sekarang y-nya diganti 0 menjadi min 3x tambah 4 kali 0 sama dengan 25. Ini kan 0 ya, berarti tersisa min 3x. Berarti x-nya berapa? 25 dibagi min 3. Min 8 berapa tuh? 1 per 3 ya. Nah, inilah titik koordinat yang kedua. 0, min 8 1 per 3. Berarti x sama dengan min 8 1 per 3. Berarti di sumbu x ya. Anggaplah di sini. Oke, setelah dapat dua titik, maka dari kedua titik kita tarik garis lurus. Ternyata benar, garis tersebut menyinggung lingkaran nih ya di satu titik. Gitu ya. Nah, titik singgungnya berapa? Mana tadi? Nah, lingkaran yang melalui titik min 3,4. Benar nggak? Oh, benar nih ya. Koordinat titik singgungnya tadi berapa? Min 3,4. Jadi terbukti ya bahwa benar untuk menentukan persamaan garis singgung suatu lingkaran yang melalui titik, kita tinggal mensubstitusikan titik yang dilalui dengan rumus tadi ya. Jika ada x kuadrat menjadi x1 kali x dan seterusnya. Gitu ya? Jelas ya? Oh, oke.